Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita bertemu dalam 10 Minutes with God hari ini. Saya percaya seperti hari-hari yang biasanya kita ada dalam perlindungan Tuhan. Kita lalui hari-hari ini dengan sukacita yang daripada Tuhan dan di dalam berkat Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Ayat yang sudah sangat sering kita baca. Saya yakin ada banyak orang yang hafal ayat ini. Dan hari ini saya mau kita membaca kembali firman Tuhan ini. Roma pasal yang ke-8 ayat 28 berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya baca sebuah kisah tentang seorang guru yang bernama Frank Slasak. Guru ini punya kerinduan dari kecil, dia punya cita-cita untuk menjadi seorang astronot. Dia sangat ingin melihat dunia dari luar angkasa dan dia sangat ingin jadi pilot, bukan cuma jadi pilot tapi dia mau jadi astronot supaya dia bisa pergi ke luar angkasa. Nah, satu kali dia mendengar pemerintah mengeluarkan pemerintah mengeluarkan pemberitahuan bahwa mereka sedang mencari astronot untuk pesawat ulang-alik Challenger. Untuk pertama kali mereka akan pergi ke luar angkasa. Dan dengan semangat Frank Slasak ini ikut mendaftar. Jadi dia ikut mendaftar di NASA, dia ikut mendaftar untuk menjadi astronot untuk pesawat ulang-alik ini berangkat ke luar angkasa. Dari 43.000 orang yang mendaftar, ternyata Frank Slasak itu masuk jadi salah satu yang diterima. Dari 43.000 orang yang mendaftar, dikecilkan menjadi 10.000 orang dan dikecilkan lagi menjadi 100 orang. Dan puji Tuhan, Frank Slasak ini masuk dalam 100 orang yang terpilih untuk diuji kembali sampai ditemukan satu orang untuk bisa berangkat ke luar angkasa. Dari 100 orang ini, mereka masuk di dalam ujian, mereka ikut dalam ujian, mereka ikut tes mabuk udara, tes segala macam tes mereka ikut. Dan Frank Slasak itu ikut juga dalam tes ini. Banyak tes yang dia ikuti selama berbulan-bulan, selama beberapa bulan, dan akhirnya tibalah saatnya pengumuman dari NASA siapa yang akan terpilih untuk berangkat ke luar angkasa. Dan waktu Frank Slasak menerima surat, dia sangat kecewa karena ternyata namanya bukan pemenang. Yang menjadi pemenang untuk menjadi astronot berangkat ke luar angkasa adalah Christina McAuliffe. Christina McAuliffe. Orang ini yang terpilih untuk berangkat ke luar angkasa. Dan Frank Slasak waktu dia menerima surat itu, dia menerima kabar itu, dia kecewa. Kenapa? Karena ternyata setiap hari setelah dia mengirimkan formulir, dia berdoa kepada Tuhan. Dia kasih tahu Tuhan, ini kerinduan saya. Tuhan tolong supaya saya bisa jadi astronot yang berangkat ke luar angkasa. Dan waktu dia menjalani masa-masa ujian di NASA itu untuk mencari siapa yang paling kompeten untuk pergi berangkat ke luar angkasa, dia juga berdoa, Tuhan saya percaya, Tuhan tolong saya, biarlah ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia memiliki kerinduan untuk pergi, tapi ternyata dia gagal. Waktu dia gagal, dia cerita dengan ayahnya. Dia bilang, saya kecewa, saya depresi, dia stres karena dia tidak jadi berangkat ke luar angkasa. Dan ayahnya bilang begini, untuk segala sesuatu pasti ada alasan itu tidak terjadi. Ayahnya ngomong begitu dengan dia. Dan akhirnya tibalah hari di mana pesawat luar angkasa itu akan berangkat. Dan Frank Slasak bersama dengan teman-teman yang lain yang juga tidak jadi pergi, itu mereka nonton pesawat itu akan pergi ke luar angkasa. Dan waktu pesawat itu mau berangkat, mau terbang, dia masih sempat bilang begini, Tuhan kenapa bukan saya yang di atas sana? Kenapa bukan? Padahal dia merasa saya sangat cocok Tuhan untuk berangkat ke luar angkasa. Saya memenuhi semua kualifikasi untuk berangkat ke luar angkasa. Tapi kenapa bukan saya Tuhan? Dia marah sama Tuhan karena bukan dia yang berangkat. Saudara, 47 detik setelah dia ngomong perkataan yang terakhir itu, baru dia tahu Tuhan menjawab doanya. Ternyata 47 detik setelah pesawat itu lepas landas, pesawat itu meledak. 47 detik setelah naik, pesawat itu meledak. Dan kemudian Frank Slasak tahu, ternyata Tuhan jawab doanya dengan jawaban yang lebih baik. Dia mengira apa yang dia inginkan itu yang terbaik buat dia. Waktu dia mendapatkan jawaban yang tidak sesuai dengan yang dia inginkan, dia merasa Tuhan tidak sayang sama dia. Dia merasa Tuhan tidak pedulikan dia. Tapi ternyata
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan untuk Frank Selasaki. Ternyata rancangan Tuhan jauh lebih baik daripada apa yang dia bayangkan. Ternyata untuk dirinya pribadi, Tuhan merancangkan rancangan yang lebih baik. Walaupun dia marah sama Tuhan, kenapa dia tidak jadi berangkat keluar angkasa. Tapi waktu pesawat itu meledak, dia bilang ternyata Tuhan memberikan jawaban yang lebih baik kepada saya daripada apa yang saya pikirkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini yang kita lalui, mungkin kita berpikir, kita merasa Tuhan, kenapa banyak hal yang tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Tuhan, kenapa kehidupan sekarang tidak seperti yang saya mau. Kenapa perjalanan hidup yang kami lalui hari-hari ini tidak sesuai dengan apa yang saya doakan, apa yang saya harapkan, apa yang saya inginkan. Kenapa tidak seperti itu? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Roma 8 ayat 28 bilang, Allah turut bekerja dalam segala hal. Kalau hari ini Anda dan saya belum melihat, mungkin kita belum mengerti apa yang Tuhan ingin, apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Sebagai orang yang mengasihi Tuhan, mari kita tetap taat kepada Tuhan. Mari kita tetap mengasihi Tuhan. Jangan marah kalau apa yang Anda lalui, apa yang kita lewati hari-hari ini mungkin tidak seperti yang kita inginkan, mungkin tidak seperti imajinasi kita, mungkin tidak seperti apa yang kita rindukan. Tapi satu hal yang kita tahu, dalam kesemuanya itu, kalau Anda dan saya hidup mengasihi Tuhan, maka segala hal yang kita lewati, segala hal yang kita jalani dalam hari-hari kita, itu akan mendatangkan kebaikan untuk Anda dan saya. Sekalipun mungkin perjalanannya tidak menyenangkan, sekalipun mungkin keadaannya tidak menyenangkan, keadaannya menyakitkan, keadaannya mungkin membuat stres, keadaannya mungkin membuat bingung untuk ukuran manusia. Tapi ingat baik-baik, segala hal yang terjadi dalam hidup Anda dan saya, itu akan mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja di dalamnya, semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Apakah Anda ingat Yusuf? Di dalam kitab Kejadian, waktu Yusuf dibuang di dalam sumur, waktu Yusuf dijual ke Potifar, apakah dia tahu apa yang akan terjadi hari itu? Dia tidak tahu kalau sekian tahun ke depan dia akan menjadi orang hebat, dia tidak tahu. Yang dia tahu hari ini, dia dibuang di dalam sumur, dia dijual di rumah Potifar, dia masuk penjara. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya ke depan. Tapi yang Yusuf lakukan adalah dia tetap mengasihi Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak ragu akan rancangan Tuhan. Sehingga waktu dia menjadi orang hebat, dia berkata kepada saudaranya, kalian mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tapi Tuhan ternyata merekakan yang baik untuk dia. Dalam segala hal, Yusuf tahu Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupannya. Karena itu, hari ini renungan yang sederhana yang saya mau sampaikan kepada kita, apapun yang sedang kita lewati hari-hari ini, apapun yang Anda dan saya sedang alami hari-hari ini, jangan pernah menyalahkan Tuhan dalam hidup kita. Tapi mari tetap mengasihi Tuhan, mari tetap menjadi orang yang taat kepada Tuhan, mari tetap mengandalkan Tuhan, mari tetap kuat di dalam Tuhan, mari tetap menguatkan iman kita, harapan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena ingat baik-baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam kesemuanya itu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda dan saya. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini untuk kita. Buat Anda dan saya, mari kita ingat baik-baik, Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Tetap bersuka cita, tetaplah berbahagia, karena dalam apapun kondisi kita hari ini, Allah tetap bersama Anda, Allah tetap bersama saya. Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu yang kami dengarkan hari ini Tuhan. Kami tahu dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Karena itu ajarkan kami Tuhan, supaya kami tetap mengasihi Engkau, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan, supaya kami tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Karena kami tahu kami mengandalkan Allah yang benar, kami tahu kami mengandalkan Allah yang kuat, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang kami renungkan pada hari ini Tuhan, itu boleh menjadi rema buat kami, menuntun langkah kami sepanjang hari ini, sepanjang hari-hari yang akan kami lalui ke depan. Kami boleh selalu ingat bahwa ada Tuhan Yesus yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.